jam 7. Nah, sekarang saya coba arahkan ke jam 8. Power masih nyala. Oke teman-teman, ini sudah berjalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Bang Seu. Jangan lupa like, share, comments, and subscribe. Oke, baik teman-teman, jadi pada video kali ini saya akan sharing bagaimana cara merangkai timer temben digunakan sebagai kontrol untuk menghidupkan beban, bisa itu dalam bentuk beban lampu atau kipas ya. Dan ini saya menggunakan kipas ya, dengan kipas tentunya satu fase atau 220 sampai 240 volt. Jadi nantinya saya akan menggunakan timer temben ini untuk digunakan sebagai kontrol menyalakan beban teman-teman. Dan untuk pada video kali ini saya memerlukan dan menggunakan beberapa peralatan. Yang pertama MCB satu fase dan tentunya timer tembennya dengan tipe temben SUL181D ya teman-teman. Dan selanjutnya saya menggunakan kontaktor dari merek Schneider dengan tipe LC1D12 teman-teman. Oke teman-teman. Dan kenapa saya menggunakan beban satu fase, karena ini timer temben nantinya kita akan menggunakan sumber satu fase ya, atau 220 volt. Dan juga kenapa saya men-sharing tentang video kali ini, karena banyak teman-teman yang melihat untuk di timer temben di konten saya sebelumnya yang ini tuh teman-teman cukup ramai untuk bagaimana cara menggunakan timer temben untuk menghidupkan suatu beban teman-teman. Nah, di sini saya gunakan beban yaitu kipas teman-teman. Oke, langsung saja. Dan untuk teman-teman yang ingin melihat spesifikasi dan bagaimana cara menyeting dan menginstal ya atau memasang dari timer temben ini, bisa teman-teman langsung saja melihat video saya yang sebelumnya yang ini. Oke, silakan teman-teman untuk melihat baik itu spesifikasi dan cara pemasangannya teman-teman. Oke, langsung saja. Di sini saya akan merangkai sebuah peralatan ataupun sebuah rangkaian yang saya gunakan timer temben ini untuk menghidupkan beban dan digunakan sebagai kontrol untuk kontaktor teman-teman. Oke, langsung saja seperti ini teman-teman. Oke teman-teman, jadi seperti ini untuk rangkaiannya ya teman-teman, yang dimana saya gunakan sumber 220 volt yang ini, warna kabel warna coklat ya. Dan ini sumber dengan langsung dia masuk ke input MCB, dan selanjutnya dari input MCB saya sambung juga atau jumper dengan L1 teman, L1 kontaktor. Dan untuk outputnya, output powernya di sini, jadi MCB ini saya gunakan untuk menyalakan timer temben ini teman-teman. Ya, ketika sudah menyalakan timer temben ini, yang ini teman-teman, output MCB dia akan masuk ke line sumber dari timer temben ini. Dan untuk menghidupkan atau mengoutput dari timer temben ini, jadi dari line sumber saya jumper ke common dari timer temben ini teman-teman ya. Nomor 2 seperti ini ya, ini di jumper. Setelah di jumper, ini output dari timer temben ini teman-teman, yang kabel warna merah ini saya masukkan ke coil kontaktor teman-teman, yang dimana saya gunakan coil kontaktor ini adalah A2 ya, A2. Dan selanjutnya untuk netral dari power seperti ini teman-teman. Netral dari power saya masukkan ke A1 kontaktor
Lalu dari A1 kontaktor ini saya jumper untuk bebannya. Jadi input di sini saya menggunakan L2 kontaktor ya untuk beban, dan satu lagi netral ini saya gunakan untuk si power temben teman-teman, karena power timer temben ini menggunakan power satu fase, yang dimana satu fase kabel netral dan satu fase kabel power teman-teman atau line. Oke, dan di sini beban saya sudah pasang di keluaran kontaktor yaitu T1 dan T2 ya, yang dimana T1 ini adalah power, lalu T2 ini adalah netral teman-teman untuk bebannya. Dan kenapa saya gunakan timer temben ini tidak langsung dengan beban? Karena sebaiknya saran dari saya, gunakan timer temben ini buat teman-teman ini dijadikan sebagai kontrol teman-teman, jangan dijadikan sebagai switch utama, karena dari timer temben ini dia memiliki keterbatasan, yaitu keterbatasan arus teman-teman ya. Dan sebaiknya timer temben ini kita gunakan sebagai rangkaian kontrol, yang dimana selanjutnya maka dari itu saya gunakan timer temben ini sebagai kontrol coil kontaktor teman-teman ya. Bisa teman-teman pahami, yang dimana coil kontrol dari kontaktor ini dijalankan dari sumber outputnya si timer temben ini teman-teman. Oke, seperti ini teman-teman. Jadi untuk rangkaian powernya sudah ada, dan untuk rangkaian kontrol seperti ini teman-teman. Oke teman-teman, selanjutnya ini dalam kondisi awal teman-teman ya, yang dimana sirip ini berada di luar atau output semua, dan ini juga timer temben juga belum diaktualkan ya, dimana sirip semuanya berada di luar, belum ada yang masuk, dan ini posisinya adalah posisi di tengah atau auto. Untuk itu kita coba matikan dulu, arahkan ke angka 0. Oke teman-teman, selanjutnya kita masukkan power. Dan buat teman-teman yang lain, dan buat teman-teman bisa teman-teman dengarkan, di sini tidak ada suara jam ya teman-teman ya, seperti ini ya, tidak ada suara jam. Dia mati timer temben ini karena timer temben ini dia dijalankan menggunakan power satu fase teman-teman. Oke, yang ini oke ya teman-teman, sudah jelas seperti ini untuk rangkaiannya. Yang atas untuk sumber dan netral, dan untuk coil juga sama seperti ini. Dan untuk output dari timer temben ini bisa teman-teman lihat seperti ini, outputnya dia masuk, saya gunakan ke A2 kontaktor, coil kontaktor pastinya. Oke, kita masukkan power. Oke teman-teman, ini power sudah standby ya, dimana power ini kabel warna coklat ya teman-teman, seperti ini. Jadi power sudah jalan ya, sudah masuk, hati-hati. Dan selanjutnya kita akan coba menghidupkan tanpa menyeting timer temben teman-teman. Jadi ini masih belum kita setting, siripnya masih di luar, tapi kita coba nanti kita nyalakan manual dulu teman-teman. Oke, perhatikan, kita naikkan atau kita masukkan sumber power untuk temben. Oke teman-teman, dan bisa teman-teman cermati ada suara detik yang berjalan di timer temben teman-teman ya, seperti ini saya dekatkan. Oke, yang dimana ini artinya timer temben sudah jalan teman-teman. Oke, dan bisa teman-teman lihat di sini menit dia sudah bergerak teman-teman, jarumnya ya, seperti ini. Suaranya juga sudah masuk ya teman-teman ya, suara detikan dari timer temben. Ini artinya power sudah masuk ke timer temben. Oke, selanjutnya kita akan coba nyalakan manual pada timer temben ini dengan cara switch ini kita arahkan ke nomor 1. Kita coba, ini arah tengah ya,
atau auto, kita nyalakan nomor 1 ya teman-teman. Kontaktor berjalan, koilnya, dan beban menyala, kipasnya seperti ini. Dan ini power sudah masuk ya teman-teman di koil kontaktor. Dan ini netral, tetap standby, netral, tidak ada power. Dan untuk power beban saya menggunakan power utama ya, seperti ini. Dan ini dari T1 teman-teman. Oke, bisa teman-teman lihat seperti ini. Ini kita nyalakan manual pada timer teman ini. Selanjutnya kita bisa langsung setting ya. Kita matikan dulu. Kita matikan power untuk si temben ya, timer temben ini mati posisinya. Nah, selanjutnya kita akurasikan jam pada hari ini, yaitu misalkan sekarang jam 17.15 teman-teman ya. Pastikan teman-teman sini angka 3, 6 dan 9 ini artinya dia pada untuk siang hari teman-teman ya. Oke, kita setting 17.15, kita putar ya. Kita putar menitannya seperti ini teman-teman ya, bisa teman-teman lihat. Untuk lebih jelasnya teman-teman bisa lihat di video saya yang sebelumnya. Nah, oke, ini langsung berganti ketika udah di angka 12, di garis 12 ini. Ini berganti 15, 18 dan 21. Dan sekarang kita setting di angka di jam 17.15. Ini 15, 16 dan ini 17 teman-teman. 17.15 kita arahkan. Hati-hati ya teman-teman untuk nyetingnya, jangan sampai kelewatan. Oke teman-teman, ini ya kita udah setting di angka jam 5.15 atau jam 17.15 teman-teman. Arah panahnya ini dia sudah melewati angka 5, garis 5 ini. Jadi teman-teman jangan sampai terkecoh dengan angka ini, karena ini angka ini digunakan untuk menyeting siripnya teman-teman ya. Jadi ketika kita men-setting aktualnya, jam aktual, kita perhatikan garis-garis yang ini dan angka yang di tengah-tengah ini teman-teman, 15, 6, 18, 21. Oke, bisa teman-teman lihat seperti ini ya. Oke teman-teman, nah sekarang kita coba nyalakan dengan posisi switch. Kita geser ke angka auto atau jam sini ya teman-teman. Kita nyalakan, beban akan mati teman-teman, karena ini posisi sirip masih berada di luar teman-teman. Oke, kita matikan. Kita akan coba setting jam setengah 6 ya teman-teman, karena ini lebih cepat. Biar lebih cepat, nanti akan saya putar jam setengah 6. Oke, jam setengah 6 sampai jam 6 sore atau jam 17.30 sampai jam 18.00 beban akan nyala. Oke, kita cari sirip seperti ini pada posisi jam 17.30. Bisa teman-teman lihat di sini. Ini angka 18 ya. 18, 19, 20, 21. Artinya kita akan setting kita misalkan di 17.30. Artinya di sini ya teman-teman. Ini jam sirip ini sirip nomor jam 17. Nah, kita akan setting di sini. Oke. Kita akan setting dua sirip ya teman-teman. Ya, bisa teman-teman lihat di sini 2 sirip. Artinya nanti beban akan menyala pada jam 17.30 hingga 18 teman-teman. Oke. Saya ulangi. Ini saya setting, saya misalkan dari jam 17.30 sampai jam 18. Karena ini saya 2 sirip ya. Di mana timer teman ini 1 sirip artinya dia adalah 15 menit. Oke, sirip sudah kita setting, kita naikkan powernya. Ketika kita naikkan power,
nanti ketika menunjuk arah 17.30 sampai 18 timer akan menyala dan beban akan menyala, teman-teman. Oke, seperti ini settingan sudah kita setting ya, jam 17.30 sampai jam 18, teman-teman. Ini power sudah masuk. Oke, seperti ini ya, jadi ini power sudah standby. Nah, nanti ketika arah panah ini menuju ke setengah 6 ya, setengah 6 ini sampai jam 6 dia akan menyalakan beban. Saya percepat ya, teman-teman. Oke, bisa teman-teman lihat, ini sebentar lagi akan menuju ke jam setengah 6. Oke, itu lebih jelas seperti ini ya. Dan untuk posisi beban masih mati, dia menunggu output dari timer berjalan. Oke, sebentar lagi dia akan menyala ya. Ini waktunya tetap menyala, bisa teman melihat ya, tetap berjalan. Kita tunggu. Ini tidak saya setting ya, ini murni dengan timer yang sedang berjalan, biar teman-teman lebih jelas dan lebih rinci penjelasannya. Kita tunggu, kita perhatikan bersama-sama ya, teman-teman. Ketika jam setengah 6 sampai jam 6 itu akan menyala, teman-teman. Kita tunggu. Pas di angka setengah 6, teman-teman, beban akan nyala, teman, dan koil kontaktor akan nyala atau aktif dan untuk menghidupkan beban, teman-teman. Seperti ini, seperti ini, teman-teman ya. Posisi menitnya tetap berjalan dan beban masih jalan karena kita setting sampai jam 18, teman-teman. Seperti itu. Oke, saya percepat lagi, teman-teman, karena ini posisinya jam 6 ini akan mati, teman-teman, bebannya. Ini masih jalan kipasnya, kita percepat menitannya. Dan untuk posisi jam 6 berarti arah menitannya tepat di garis yang paling atas, teman-teman. Saya pelan-pelan putar. Oke, dan mati ya, teman-teman. Posisi beban mati dan koil kontaktor tidak aktif, teman-teman. Dan untuk teman-teman, untuk keperluan teman-teman bisa langsung tinggal setting aja seperti ini. Misalkan nanti teman-teman bisa memerlukan keperluan menyalakan beban atau baik itu motor atau lampu dan sebagainya dengan jam-jam tertentu, ya tinggal teman-teman atur aja setting di siripnya, teman-teman. Misalkan kita setting ini jam 8 nanti ya, jam 8 malam atau jam 20. Jam 20 kita setting, dia akan nyala lagi. Ya, arahnya siripnya kita arahkan misalkan sampai jam 12. Jadi sampai angka 24 ini, teman-teman. Ya, siripnya kita masukkan. Oke, seperti ini, teman-teman. Ya, seperti ini. Ya, jadi ketika nanti jam 8 sampai jam 12 akan menyalakan beban lagi. Tinggal kita atur siripnya ini dimasukkan, teman-teman. Ini sesuai dengan kebutuhan kita. Oke, sekarang jam 6, coba saya percepat lagi waktunya. Sekarang jam 7. Ya, jam 7. Nah, sekarang saya coba arahkan ke jam 8. Power masih nyala. Oke, teman-teman. Ini sudah berjalan karena bukan jam 8 ya, karena ini siripnya ternyata lebih satu sirip ke depan ya, teman-teman. Bisa teman-teman lihat sini. Jadi itu nyalanya bukan jam 8 ya.
Oke. Selanjutnya jam 12 akan mati teman-teman. Saya putar, sekarang jam 9. Saya putar lagi. Sekarang jam 11 ya. Arah jarum jam dan menitannya. Sekarang kita coba putar pastikan ke jam 12 teman-teman. Harusnya mati. Setelah melihat seperti ini. Nah, sebentar lagi ya. Setelah melihat. Oke, jalan. Kita arahkan ke jam 12. Tepat jam 12 beban mati teman-teman, dan koil kontaktor sudah off atau tidak aktif. Oke teman-teman, mungkin ini ya yang dapat saya sampaikan pada video kali ini mengenai sharing bagaimana cara menggunakan timer temben ini digunakan untuk menghidupkan beban, bisa itu beban motor, beban lampu dan sebagainya. Bisa teman-teman menggunakan timer temben ini, silakan. Dan untuk lebih jelasnya bisa mungkin kita lanjutkan sharing di kolom komentar ya teman-teman. Dan saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah mendukung channel saya, yang sudah menonton dan sudah subscribe. Semoga dengan dukungan teman-teman semuanya saya lebih semangat lagi untuk membuat konten-konten yang bermanfaat buat kita semuanya. Dan jangan lupa buat teman-teman yang lain, bantu terus channel saya dengan cara klik tombol like, share, komen, dan tentunya subscribe supaya saya lebih semangat lagi untuk membuat konten-konten yang bermanfaat buat kita semuanya. Baik teman-teman, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.